Bayangin ya, ada dua anak yang sama-sama sekolah dasar, yang satu tinggal di kota besar, belajarnya pakai tablet, ruangan kelasnya ber-AC, dan setiap pagi itu dijemput mobil sekolah. Tapi yang satu lagi nih, tinggal di daerah pelosok perbatasan, dia jalan kaki 1 jam lebih, lewatin ladang dan sungai demi sampai di sekolah. Tapi sekolahnya, dindingnya dari papan, lantainya itu tanah, listrik cuma kadang-kadang ya, dan bahkan gurunya datang seminggu 2 kali. Dua anak ini kan sama-sama punya mimpi ya, tapi yang satu dikasih tangga, yang satu lagi justru disuruh lompat sendiri. Kita sering ribut persoalan isu pendidikan tentang kurikulum, soal ujian nasional, bahkan soal seragam sekolah. Tapi jarang sekali yang serius bertanya, apakah semua anak di negeri ini punya akses pendidikan yang layak? Data Kementerian Pendidikan tahun 2024 ini nyatain bahwa masih ada puluhan ribu sekolah yang bahkan kekurangan ruang kelas, toilet, listrik, dan bahkan buku pelajaran. Dan faktanya, tempat lahir anak di Indonesia ini juga masih sangat menentukan kualitas pendidikan yang bisa dia dapat. Kenapa bisa gitu? Nah, kita bilang pendidikan itu kan hak semua orang ya, tapi dalam praktiknya ternyata seolah masih jadi hak yang bersyarat. Kalau kamu lahir di kota, kalau sinyalmu kuat, kalau gurumu hadir, mereka butuh kebijakan, butuh negara yang hadir bukan cuma lewat spanduk Hari Pendidikan Nasional, tapi juga lewat jembatan menuju sekolah, buku yang layak, dan guru yang menetap. Karena selama kita cuma sibuk ngomongin isi pendidikan tentang kreativitas, literasi, digital, dan kecerdasan emosional, tapi lupa bahwa ternyata masih banyak loh anak yang bahkan nggak bisa duduk nyaman saat dia belajar. Maka yang timpang itu bukan cuma sistemnya, tapi juga nurani kita. Dan kalau itu terus dibiarkan ya, kita bahkan bukan sedang membangun masa depan, tapi kita sedang meninggalkan sebagian anak bangsa di masa lalu.